Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, masih bersama Santri Sanggabuan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan manqoloh Sang Kiai. Hakikat zikir. Ketika orang melakukan zikir, amaliyah, baca Al-Quran, wirid, atau lelaku tirakat, tapi yang dituju bukan Allah, yang dituju kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu apa? Ya banyak. Apa saja kesenanganmu selain Allah? Selain Allah itu apa? Ya dunia ini seisinya, termasuk keinginan-keinginanmu yang kamu anggap suci. Keinginanmu itu bukan Allah loh, dipahami, jangan-jangan kamu anggap keinginanmu itu Allah, berarti kamu menganggap dirimu itu Allah. Keinginan, kesenangan nafsu, nafsu jahat sudah jelas, gak dibahas, kayak nafsu ingin merampok, memperkosa, atau yang di tengah-tengah, kelihatan baik juga bisa kelihatan jahat, misal ingin harta halal yang banyak, atau istri yang banyak, sak gendel, sak resek abang, itu namanya keinginan nafsu. Nah yang lebih halus itu ingin ilmu, ingin kuat beramal, ingin kuat beribadah, ingin banyak beramal, ingin memperbaiki tatanan di dunia ini, ingin semua orang menjadi muslim, baik, bahkan ingin punya kedudukan di sisi Allah, ingin jadi wali, ingin apa saja, selain Allah. Kalau saya tulis mungkin sebulan siang malam saya nulis juga belum selesai, sebab keinginan manusia itu banyak, setiap orang punya keinginan yang berbeda, keinginan yang jahat, baik, kasar, halus, bahkan sampai saking halusnya tidak bisa dibaca oleh malaikat. Nah kalau menjalankan lelaku, amaliyah zikir, baca Quran itu ditunggangi suatu keinginan yang tidak tertuju kepada ridho Allah, maka keinginan itu akan jadi penyedot jin, setan siluman iblis, masuk ke dalam tubuh kita. Setelah mereka banyak di dalam tubuh kita, akan membuat acara di dalam tubuh kita. Tujuannya menyesatkan kita, pertama akan masuk ke mimpi. Membuat bentuk-bentuk sesuai bayangan di dalam diri kita. Jika kita membayangkan perempuan cantik, maka mereka akan membentuk perempuan cantik. Jika kita membayangkan wali, maka mereka akan menyerupai wali yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan nabi, maka mereka akan mengaku sebagai nabi. Jadi makanya hati-hati, sebab jika kita mengikuti mereka, maka kita akan menjadi budak mereka, akan dijadikan budak mereka ketika di dunia, dan ruh kita akan ditawan iblis setelah kita mati, sampai hari kiamat, dan setelah kiamat, kita akan bersama-sama iblis, kekal selamanya di neraka. Jadi direnungkan dulu jika ingin mengamalkan amaliyah, sesuai tidak nilai hasil amaliyah itu dengan kekalnya kita di neraka. Jika beribadah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, wirid, usahakan yang ikhlas. Jika melakukan doa, permintaan, lakukan doa itu karena menjalankan perintah Allah yaitu berdoa, maka kamu berdoa, nanti semua akan mendapat jawaban dari Allah. Karena yang dilakukan sudah sesuai kehendak Allah, bukan kehendak nafsu kita. Bukan Allah yang menuruti nafsu kita, tapi nafsu kita harus kita tundukkan di jalan yang Allah ridhoi. Nanti Allah akan ridho terhadap kita. Jika Allah ridho pada kita, kita tak minta juga apa-apa, juga akan diberi oleh Allah apa saja yang kita butuhkan, tak perlu susah-susah memperjuangkannya, sebab semua sudah diatur oleh Allah. Allah mengatur semua makhluk ciptaannya saja bisa, apalagi cuma kamu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagar Sang Kiai. Sang Kiai, asteris membuka tabir 4 golongan manusia, asteris. Oleh Sang Guru. Ada 4 macam golongan manusia yang tidak banyak diketahui oleh mayoritas orang pada umumnya. Berikut ini adalah klasifikasi penjelasan dari 4 golongan manusia tersebut. Pertama, mereka yang tidak mempunyai lidah dan hati. Mereka ini adalah orang-orang bertaraf bebas, berotak tumpul dan berjiwa kerdil, yang tidak mau mengingat Allah dan tidak memiliki kebaikan. Mereka ini bagaikan molekul yang ringan kecuali bila mereka itu dikaruniai kasih sayangnya, hati mereka dibimbing supaya beriman dan anggota-anggota tubuh mereka digerakkan supaya patuh kepada Allah. Berhati-hatilah, agar jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan mereka. Janganlah kamu melayani mereka dan jangan pula kamu bergaul dengan mereka. Merekalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan penghuni neraka. Kita memohon kepada Allah supaya melindungi kita dari pengaruh mereka. Sebaliknya, hendaklah kamu berupaya menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan, guru yang mengajarkan kebaikan, pembimbing manusia dalam agama
mengajak manusia kepada jalan Allah. Berhati-hatilah jika kamu hendak mempengaruhi mereka supaya mereka patuh kepada Allah dan memberikan peringatan kepada mereka tentang apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan menjadi seorang pejuang dan pahlawan di jalan Allah, dan kamu akan diberi pahala seperti yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, jika Allah membimbing seseorang melalui bimbinganmu yang diberikan kepadanya, maka hal itu adalah lebih baik bagimu dari apa saja yang disinai oleh matahari. Kedua, mereka yang mempunyai lidah, tetapi tidak mempunyai hati. Mereka pandai berbicara, tetapi tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Mereka mengajak manusia untuk menuju Allah, tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Mereka membenci maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka sendiri bergelimang di dalam maksiat itu. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu saleh, tetapi sebenarnya mereka sendiri melakukan dosa-dosa besar. Bila mereka sedang menyendiri, maka mereka bersikap seperti harimau yang berpakaian. Inilah orang-orang yang seperti disabdakan oleh Nabi SAW, orang yang paling ditakuti di kalangan umatku dan aku pun menakutinya adalah orang alim yang jahat. Kita berlindung kepada Allah dari orang alim seperti itu. Oleh karena itu, larilah dan jauhilah orang-orang seperti itu. Jika tidak, maka kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manisnya yang muluk itu, api dosanya itu akan membakar kamu dan kekotoran hatinya akan membunuh kamu. Ketiga, mereka yang mempunyai hati, tetapi tidak mempunyai lidah, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Allah telah menuntut mereka dari makhluknya, menggantungkan tabirnya di sekeliling mereka dan memberikan kesadaran kepada mereka tentang cacat cedera diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyadarkan mereka akan kejahatan yang timbul akibat bercampur dengan orang banyak serta kejahatan akibat banyak berbicara. Mereka mengetahui bahwa keselamatan itu terletak dalam diam dan berkholwat menyendiri. Nabi pernah bersabda, barang siapa diam, maka ia akan mencapai keselamatan. Sabdanya pula, sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari 10 cara, 9 diantaranya adalah terletak dalam diam. Oleh karena itu, mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wali Allah yang secara tersembunyi. Mereka akan diberi perlindungan dan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana dan rekan Allah. Mereka akan diberkati dengan keridaannya dan segala yang baik akan diberikan kepada mereka. Maka, hendaklah kamu berteman dan bergaul dengan orang-orang ini, serta berikanlah pertolongan kepada mereka. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan dikasihi oleh Allah, kamu akan dipilih olehnya dan akan dimasukkan ke dalam golongan mereka yang menjadi wali Allah dan hamba-hambanya yang saleh. Keempat, mereka yang diajak ke dunia tidak nyata dan diberi pakaian kemuliaan, seperti dalam sabda Nabi, barang siapa menuntut ilmu lalu ia mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia akan dibawa ke alam gaib dan dimuliakan. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Hati mereka akan menjadi gedung ilmu Allah yang sangat agung dan Allah akan memberinya rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka dekat kepadanya. Allah akan membimbing mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dibuka untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang tinggi ini. Allah akan menjadikan mereka sebagai pelaku perbuatannya, pengajak manusia ke jalan Allah dan pelarang mereka untuk berbuat dosa dan maksiat. Mereka menjadi orang-orang Allah. Mereka mendapatkan bimbingan yang benar. Mereka dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mereka diibaratkan sebagai pantulan sinar para nabi dan rasul Allah. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Orang yang termasuk dalam golongan ini berada dalam peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan yang tidak ada kedudukan lain di atasnya, kecuali kenabian. Oleh karena itu, berhati-hatilah, agar tidak sampai kamu memusuhi dan menentang orang-orang seperti ini. Dengarkanlah dan perhatikanlah pembicaraan dan nasihat mereka. Karena, keselamatan itu berada dalam memperhatikan pembicaraan mereka dan berdampingan dengan mereka. Sebaliknya, kebinasaan dan kerusakan akan datang jika berjauhan dengan mereka,
kecuali bagi mereka yang diberi kekuasaan dan pertolongan oleh Allah untuk menerima hak dan ampunan. Demikianlah, aku telah membagi manusia atas 4 golongan. Sekarang, terserah kepada kamu untuk mengintrospeksi diri kamu sendiri, jika memang kamu berpikir. Dan selamatkanlah diri kamu, jika memang kamu menginginkan keselamatan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam menuju kesenangan dan keridaannya di dunia ini dan di akhirat kelak.